Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tak lain dan tak bukan berharap kita kepada Allah semoga diterima sebagai amalan soleh dan dihapuskan semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepadamu amalan, perbuatan, ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, isbawul wudu alal makarih, sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan tak disenangi, dalam keadaan dingin. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah ke masjid atau ke musalla tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu salat. Kini wak sedang menunggu datang waktu salat Isya, maka kita isi dengan kajian. Yang keutamaan kajian itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah tak lain dan tak bukan adalah menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat Allah lah dijemput, lah digapai, insyaallah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di dalam syair atau dalam burdah dendang daripada orang-orang yang merasa dirinya berdosa kepada Allah, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan faghfir zunubi fa innaka wafiruz zambil azimi. Kalau lagunya bunyi ikolah kira-kira, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya bu, dah. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas masuk dalam surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, namun aku tak kuat pula masuk dalam neraka. Masuk surga rasa tidak pantas, masuk neraka tak sanggup. Jadi bajarona lai fahabali taubatan faghfir zunubi, maka berikanlah kepadaku pintu taubat ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Fa innaku la yaghfiruz zunuba illa anta,
maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan hanya Engkau wahai ya Allah. Maka yang bisa mengampuni dosa adalah Allah. Supaya dosa diampuni oleh Allah, maka dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Salah satu ibadah yang kita ada saat sekarang ini adalah thalabul ilmi atau majlis ilmu. Yang keutamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kita dicatat sebagai fi sabilillah sampai kita kembali ke rumah kita nanti masing-masing. Mudah-mudahan Allah terima semua ibadah yang telah kita kerjakan Bapak Ibu, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan sebagai amalan soleh dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah membuktikan dan sebagai bukti tentang betapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat merupakan salah satu dari sunnah-sunnah Nabi. Makanya Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, nanti dia bersama denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Ibnu Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 golongan yang nanti pada hari akhirat mereka tidak ada rasa khawatir. Padahal di akhirat itu adalah banyak manusia yang sangat khawatir. Namun orang ini tidak ada kekhawatirannya. La yanaluhumul hisab, tidak sampai pula hisab kepada mereka. Bahkan di saat itu mereka berada di atas gundukan minyak misik. Mereka berada di tempat yang istimewa diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yafrawul hisabil khalaiqil makhluk, sampai selesai hisabnya para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 golongan itu? Kata Nabi adalah pertama rajulun qara'al Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah rajulun da'a ila sholawat, orang yang mengajak orang lain melakukan ibadah kepada Allah, lebih khusus tentang ibadah salat. Yang ketiga adalah allazi ahsana fima bainahu wa baina mawali, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, melakukan kebaikan baik kepada atasan maupun kepada bawahan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Maka pada kajian kita malam hari ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengangkat tema tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, surah Fatir ayat yang ke-29 dan yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, innallazina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara nyata. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi ada perniagaan, ibarat orang menggalih tidak akan pernah rugi ya doh. Tidak akan pernah ruginya doh.
Apa itu? Pertama kata Allah adalah orang yang senantiasa membaca Quran. Yang kedua adalah orang yang mendirikan salat. Yang ketiga adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang yang seperti itu liyuwafiyahum ujurahum, mereka disempurnakan upah atau pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, mereka diberikan keutamaan, ditambahkan kepada mereka keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha memberikan balasan kepada orang yang mensyukuri nikmatnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu tentang keutamaan Al-Quranul Karim, bahwa orang yang membaca Quran berarti dia telah menanamkan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah membuat dia rugi. Pribadi membaca Quran, insya Allah pribadi bahagia sejahtera. Pribadi membaca Quran, insya Allah pribadi hatinya tenang. Maka salah satu jalan untuk menenteramkan hati, menenangkan hati adalah membaca Quran. Bahkan ulama mengatakan silahul qalbi fi sittati asya, ada 6 cara untuk memperbaiki hati kita. Salah satu 6 cara itu adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Quran dengan merenungi isi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran Allah juga sampaikan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tentram dengan ingat kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Salah satu cara mengingat Allah atau zikrullah adalah tentu membaca Al-Quranul Karim. Dan orang yang tidak membaca Al-Quran dalam kehidupannya Bapak Ibu, bariklah ancaman dari Allah. Dalam surah Taha disampaikan oleh Allah, "Waman a'rada an zikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka kehidupan yang sempit, susah sejui utawi. Rumah tangga susah, babini susah, basuami susah, bergaul susah, hati sampi, kalang bangka. Kemudian itu orang yang hatinya sampi. Dan besok pada hari kiamat kami kumpulkan dalam keadaan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan besok pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta ini oleh Allah, dia mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa engkau jadikan aku orang yang buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu di dunia saya adalah orang yang melihat. Matonya tarang di dunia mencaliak, baik mencaliak dan elok, apalagi mencaliak dan buruk, tarang bana matonya. Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian pula lah halnya hari ini. Dulu memang benar matamu di dunia terang benderang, nampak orang di sebalik dinding. Apakah itu dengan memakai benda, kamera dan lain sebagainya? Begitu terang matamu, tapi bukan terang untuk membaca Al-Quran. Sehingga ketika di akhirat, kami berikan kepadamu di dunia dulu kitab Al-Quran, sehingga tidak engkau baca, maka itulah yang menyebabkan hati matamu menjadi buta. Jadi ini Allah menjelaskan kepada kita, mata lai sehat tapi tidak dipergunakan untuk membaca Al-Quranul Karim, maka orang seperti ini merugi Bapak Ibu. Tak ada rugi nak membaca Quran. Bahkan keutamaan orang membaca Quran itu Bapak Ibu, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihil hasanahnya dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan tu dikalikan 10 menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, saya tak mengatakan alif lam mim kata Nabi satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf.
Alif lam mim, berapa huruf tu? 3 huruf. 3 kali 10, 30 kebaikan. Apalagi kalau sempat merutinkan membaca Al-Quranul Karim, mengagendakan waktu, sediakan waktu, dan memang seorang muslim harus menyediakan waktu membaca Quran. Kalau ditunggu waktu lapang, tak bilo waktu lapang dia sampai sehari ko rasanya. Sabanta menonton filem deh lati pulo lajar 10 sehari kiranya. Sabanta bakarajo deh la sore sehari kiranya. Asal engkau dak 2 hari membaca Quran leh. Abilo agendakan waktu membaca Quran setidaknya sehabis salat. Salat Isya, salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat asar, dia agendakan waktu. Walaupun tak banyak kita membaca Al-Quran, biarlah agak 3 baris, biarlah agak 5 baris sebagai, tapi rutin. Sebab Nabi Allah mencintai amalan yang model itu Bapak Ibu, walaupun tak banyak. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan tu biasa ketik tapi rutin, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan banyak tapi sekali 3 tahun. Kini di orang baca Quran pemegan deh khatam dewa. Sudah tu libur lo setahun sudah tu. Dah, biar amalan seketik tapi rutin. Sedekah biasa ketik 1000 tapi tarawih itu lebih baik dibandingkan 10 juta tapi sekali 10 tahun. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada rugi orang membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan Rasul itu akhlaknya apa? Ditanya oleh sahabat ke isteri beliau, apa akhlak Rasulullah itu? Jawaban isteri beliau, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan siapa saja yang terkait dengan Al-Quran Bapak Ibu tidak akan pernah rugi. Al-Quran di mana diturunkan? Di kota Mekah. Kota Mekah itu kata Allah dalam Al-Quran apa? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin. Negeri yang aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan termasuk dalam doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, aku titipkan anak cucu keturunanku di lembah yang tandus di samping rumahmu Baitullah, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Kota Mekah Bapak Ibu itu adalah kota yang Al-Quran diturunkan di dalamnya. Hari kini calik jemaah haji rami ke situ. Bahkan kalau mencalik etong-etongannya, itu antrian untuk jemaah haji kita Sumatera Barat khususnya barat tahun baru bisa sampai ke Makkah kini gobo. 26 tahun. 26 tahun mendaftar, kini 26 tahun akan datang baru bisa. Yang lebih lama tu kalau tak salah Sulawesi Selatan sampai 46 tahun. Nah, 46 tahun. Begitu inginnya orang pergi mengunjungi Mekah sebagai duyufur rahman, sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia termasuk kota yang dijaga oleh Allah, dan amalan yang kita lakukan di Mekah berbeda dengan amalan yang kita lakukan di luar Mekah. Ganjaran pahalanya Bu. Kalau solat wasiko, solat wasitu kan sama solat itu, tapi pahalanya berbeda. Bandingannya ada 3 tampik yang kalau awak ingin melakukan rihlah perjalanan. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, ketiga masjidku kata Nabi. Yang keutamaan masing-masing yang 3 itu berbeda pula tu. Kalau di Masjidil Haram kita melakukan ibadah sama dengan 100.000 kali bila dibandingkan di tampik awak. Kalau di Masjidil Aqsa itu sama dengan 1.000 kali. Kalau dibandingkan Masjid Nabawi sama dengan 500 kali. Jadi kalau beribadah awak sekali di situ, beribadah pula 100.000 kali di siko, dah maka sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kerindu apa ke Makkah tu, banyak keingin apa ke Makkah tu. Tapi bagi orang yang begitu mencintai Allah, nya tak mencelik tampik dia tu. Kalau orang mencelik tampik beribadah Bapak Ibu, sehingga pulang dari haji besok tu barat pergi ke masjid Pak Haji nah. Ambol biar ibadah datang di Masjidil Haram kan. Itu yang terjawab dah. Tapi orang nak mencelik tampik dalam mahabbatullah tu dah, mencintai Allah tu dah.
sehingga kapan dimanapun ketakwaan itu selalu muncul dalam dirinya. Di Mekah bertakwa, pulang ke kampungnya bertakwa. Lalu lihat di Mekahnya tunduk menangis di hadapan Ka'bah. Di luar dari Makkah itu amalkan puluh sifat murakabah dalam dirinya, Allah mengawasinya tadi. Itu yang harus tertanam daknya bagi orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kota Makkah kota yang aman karena diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad adalah sebagai Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin, pemimpin para nabi, imam para rasul. Nah, bapa bisa mode itu karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alai Bapak Ibu, sudah itu dalam pribadi orang yang beriman, kalau Al-Quran itulah ada dalam hatinya, insya-Allah kehidupannya aman. Makanya orang kalau senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, senantiasa melakukan amalan sesuai dengan Al-Quran, maka hatinya akan tentram, hatinya akan damai. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah berikan ketenangan, kenyamanan kepadanya. Negeri yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah turunkan kenyamanan, ketenangan. Rumah tangga yang berinteraksi dengan Al-Quran, akce Nabi, nawiru buyutakum bisolatin wa tilawatil Quran. Terangilah, hiasilah rumahmu dengan solat dan membaca Quran. Solat tentu solat sunnah, solat wajib datang ke masjid atau musola. Solat sunnah perbanyak di rumah dilakukan. Sudah itu membaca Al-Quran. Maka orang akan bangga Bapak Ibu kalau anaknya hafiz Quran. Orang akan bangga kalau anaknya pandai membaca Quran. Dah, bagi saya tu, bagi orang yang ingin mendapatkan ketenangan. Namun alangkah ruginya orang kalau 10 anaknya ndak cik Allah dan pandai membaca Quran tu. Ndak cik Allah yo yang namun mengerajun solat tu. Ndak cik Allah yo yang mendekatkan diri kepada Allah. Aku rugi kok. Padahal anak adalah investasi terbesar bagi orang tua nanti di akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah itu yang pertama tentang keutamaan Al-Quran, bahwa dia merupakan perniagaan yang tidak akan pernah membuat rugi. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi dipelajari Al-Quran, nah dituntut ilmu tentang Al-Quran, sudah itu diajar pula ke orang lain. Nah, makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang guru ngaji sabananya sangat mulia di hadapan Allah. Walaupun dari pandangan manusia aduh yang meremehkan guru ngaji, di mana aja DMDA, DMDA kan agak panjang O-nya step bu, aduh ya nama itu guys. Nah, akarajo kini ambo maja ngaji, maja ngaji. Nah, karena terbayang di orang tersebut gajinya seketik. Nah, tapi yakinlah kemuliaannya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pemimpin negara kalau inyo jauh dari Al-Quran. Itu hebatnya orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran Bapak Ibu. Tapi alangkah bahagianya awak ilmu Quran dapet, sudah tu ilmu dunia pun buat bekali puluh anak itu. Contohnya Bu, ada anak-anak yang sekolah umum yang hafiz Quran, bahkan banyak kini Bu. Ya dah Bu, anak SMP ada sudah tahfiznya kini. Anak SMA ada sudah tahfiz. Bahkan masuk perguruan tinggi ada syaratnya, kalau yang hafiz 5 juz bisa dengan gampang masuk. Bisa dengan membayar uang ujian, uang sekolahnya sekian. Ada model itu tanda kemudahan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang menjaga kitabnya atau kalam Allah Al-Quranul Karim. Maka beruntunglah Bapak Ibu kalau punya anak lain hafiz Quran umpamanya. Sebab itu investasi awak besok di akhirat. Awak suruh anak membaca Quran. Awak suruhnya menghafal Quran. Hanya awak suruhnya menghafal Quran, insya-Allah pahalanya mengalir ke awak. Sebab awak yang mengajarinya, menyuruhnya membaca Quran. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah itu keutamaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang membaca Quran Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
allazi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran kecil Nabi, wa huwa mahirun bih, inyo mahir santiangnya dengan Al-Quran itu, pandainya membaca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, inyo beradu bersama dengan malaikat-malaikat yang dimuliakan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau lancar membaca Quran, mahir dengan Al-Quran, insyaallah mereka selalu bersama dengan malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah, menjaganya. Jadi kan bangga kita tuh, pandai baca Quran, pandai mengaji, lancar baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah kecil Nabi. Wallazi yaqra'ul Quran, dan orang yang senantiasa membaca Quran, wa huwa yatata'u, inyo agak terbata-bata membaca Quran, dak lancar bana dulu. Nah, fihi, dak lancar bananya membaca Quran, terbata-bata lidahnya membaca Quran atau dalam mempelajari Quran. Wa huwa alaihi syaqqun, dalamnya membaca Quran itu ada terdapat kesulitan dinya. Yo barik mempelajari Al-Quran, tapi ada bariknya itu dah alahu ajrani, inyo dapat 2 pahala kecil Nabi. Apa pahala yang dapat ibu? Pertama pahala membaca Quran, yang kedua pahala kesungguhannya deknya terbata-bata membaca Quran. Makanya bangga kita Bapak Ibu, ada orang yang baca Quran dak lancar bana tapi giat, tapi rutin. Sampai itu nyo waraja tari, itu lahu ajrani, nyo dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah itu hadis lain juga Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang yang membaca Quran. Apa kata Nabi? Masalul mu'minil lazi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran itu seumpama buah utrujah. Buah utrujah ko baha bentuknya rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, rasanya lama. Itu jadi orang yang membaca Quran, orang mukmin yang membaca Quran, inyo samo jo buah utrujah. Di luarnya rancak perilakunya, hatinya pun barasiah. Itu maknanya Bu. Di luarnya harum baunya, sudah itu rasanya pun lama. Itu buah utrujah namanya. Jadi orang kalau membaca Quran, perilaku berubah, hati pun barasiah. Itu intinya orang baca Quran. Wa masalul mu'minil lazi la yaqra'ul Quran, dan ba'apuluh perumpamaan orang-orang yang dak ada membaca Al-Quranul Karim, masalut tamrah, seumpama buah kurma. Buah kurma kubu la rihalaha, dak ada baunya dah. Kurma ada baunya Bu? Dak ada baunya dah. Wa ta'muha hulwun, namun rasanya manis. Kan manis rasa kurma tu dah. Jadi baunya dak ada, tapi rasanya lama. Jadi orang yang dak ada, orang beriman dak membaca Quran itu asamo yo buah kurma. Bau dak ada tapi rasanya lain manis. Nah, yang wa inginkan tentu luar dalam berasiah hendaknya. Nah, serupa yang pertama tadi. Yang ketiga, wa masalul munafiqil lazi yaqra'ul Quran, perumpamaan orang munafik yang membaca Quran. Orang munafik itu apa Bu? Nah, orang yang barangkali di muka awak nyelok, di belakang awak, di cucuan awak, itu orang munafik tu. Bahkan Nabi menyebutkan di antara tanda munafik itu adalah kalau nyo mengecek baruto, dia dia amanah khianat, sudah tu kalau berjanji ingkar. Itu orang munafik tu. Nah, di dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah akan dijelaskan dari ayat 1 sampai ayat 22, 5 ayat bercerita tentang orang bertakwa, 2 ayat bercerita tentang orang kafir, dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22 itu cerita tentang orang munafik. Nah, orang munafik kalau di muka awak nyo mengecek amanah. Wa iza khalau ila syayatinihim, kalau lah basuonyo yo konco-konconyo, kelene-kelenenyo, awaknyo lah samodo yo itu lai, itu orang munafik.
Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ba'a karakter orang munafik yang membaca Quran, Nabi menyebutkan masalur raihana, seumpama buah raihana. Buah raihana ko ribuha thayyibun, baunya harum, wa ta'muha murrun, namun rasanya pahit. Ya Bu. Dah, buahnya harum tapi rasanya pahit. Dah, di luarnya rancak mentuanya, tapi di hatinya busuk. Tu sama ya tu Bu. Ada orang model tu ya tu. Di luar yang mana manis ya, tapi lakang cucu nak sewa, buruk nak sewa. Kadang-kadang ada orang lain dari sana sendiri ada yang model tu bagai itu. Jadi sama orang munafik model tu. Di luarnya nyo rancak, di dalamnya nyo lah basang ketonyo di dalam. Wa masalul munafiqil lazi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran. Nah, kama salil khanzalah, samo yo buah khanzalah. Khanzalah ko samo sejenis rumput lah Bu. Laisa laha rihun, dak do baunya do. Bau dak do. Wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Kada rumput pahit tu Bu. Rumput pahit di lapangan tu biasanya tu kan baunya nak do tu do rumput itu. Dah, rasanya pahit lah tu. Sudahlah ndak bau, rasa pahit lah. Orang munafik ndak membaca Quran, di luar perilaku buruk, di dalam hati busuk. Itu sama itu. Jadi betapa Al-Quran membimbing manusia menjadi manusia yang terbaik Bapak Ibu. Yang wa inginkan dari ampik yang ku yang mabuk, tentu yang pertama buahnya manis, baunya harum. Itu karakter orang beriman yaqra'ul Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis lain Nabi juga menyebutkan innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat orang yang suatu kaum yang membaca Quran, dan Allah merendahkan kaum yang lain, tentu yang tidak membaca Quran. Jadi orang yang membaca Quran pasti diangkat derajatnya oleh Allah, pasti dimudahkan urusannya oleh Allah. Tapi kalau jauh dari Al-Quran, idui hancur, amburadul, sehingga nak seketik Bapak Ibu orang yang jauh dari Al-Quran mengambil jalan pintas dalam idui ko. Contohnya Bapak Ibu, gampang saja ada masalah seketik, carai laki bini. Ada masalah seketik, terjadi bunuh diri. Kan banyak kejadian seperti itu. Ada masalah seketik, masalah yang justru sepele bisa diselesaikan dengan kepala dingin, justru diambil jalan pintas. Saya yang membisikkan setan. Sebab dalam kepala itu tidak ada Al-Quran itu. Kalau Al-Quran tidak ada dalam kepala orang, maka hidayah itu tidak munculnya dok. Maka jalan salah satunya menguatkan iman itu majlis ilmu Bapak Ibu. Makanya Nabi mengecekkan manis dada ilman, orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, namun tidak bertambah petunjuk atau iman dalam dirinya, lam yazdad illa bu'dan, tak ada yang bertambah melainkannya jauh dari Allah. Ilmu tinggi tapi baku jauh dari Allah, itu ada yang salah dari cara yang dilakukannya. Yang saya inginkan ilmu bertambah, iman kuat, ketaatan kuat, sehingga itulah yang mengundang datangnya rahmat Allah kepada seseorang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah itu dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan bahwa ada perangai atau sifat yang tidak baik dalam kehidupanku, di antaranya hasad. Namun hasad Bapak Ibu ada dimuliakan dek Nabi. Kata Nabi, la hasada illa fisnatain, tidak mulia wa hasad kecuali dalam dua perkara kata Nabi. Jadi hasad itu kan sifat buruk. Bahasanya wa hasad tu dengki dah Bu, iri hati, mencari orang balik auto baru hati wa susah, mencari orang senang hati wa susah, mencari orang kayu bisa tambah kilo ya. Kan dua itu itu. Jadi mencari orang senang nyu susah, mencari orang kayu nyu jadi kilo sudah tu. Ada orang model itu, dia tu dek penyakit hati namanya hasad ada dalam dirinya. Orang kalau lapar penyakit hasad tidak akan pernah selama hidupnya Bapak Ibu. Contoh sajalah iblis dulu di surga, bara sananya di surga dulu.
disuruh sujud ke Nabi Adam, sujud untuk menghormati Adam, tapi lahir sifat sombong dalam dirinya, lahir sifat hasad. Ambo lebih rancak pada Adam tu, ambo dah sujud bagai tu. Engkau ciptakan ambo dari api, sementara Adam dari tanah. Sifat yang dipakai di iblis Bapak Ibu, aba wastakbara, nyo enggan, nyo sombong, nyo ado dalam dirinya merasa lebih pada orang lain. Aku sifat yang dimiliki oleh iblis sehingga iblis dilaknat tampaknya di neraka besok. Sudah itu anak cucu keturunan Adam, di antaranya kisah yang masyhur dalam Quran adalah tentang Qabil dan Habil. Qabil deknya berperangai buruk, dek kurbannya ndak diterima, keceknya ke Habil, la aqtulannak, dan bunuh. Tapi Habil ndak menjawab, dia bunuh. Loang ndak mau cek Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Jadi Qabil sosok orang yang dengki dan Habil adalah sosok orang yang bertakwa. Qabil lenyap di neraka sampai Nabi SAW. Sementara Habil karakter orang yang bertakwa kepada Allah. Wacana sepanjang hari dalam perjalanan kehidupan kau pasti ada orang yang dengki. Ya Bu. Jangan sangku awak elok lah tahan lah rajin beribadah. Tak ada orang yang dengki ke awak lai Bu. Mengawak Nabi Muhammad saja bara yang bara elok, bara rupawan beliau tu. Lai ada orang yang dengki ke Nabi. Lai di antaranya yang masyhur ceritanya tentang siapa? Abu Lahab. Padahal tu kekemunakannya tu Nabi Muhammad. Tapi bakok segitu bananya benci ke Nabi Muhammad. Bahkan dak inyo surang loh, diajaknya bininya, diajaknya anaknya untuk membenci Nabi Muhammad. Sifat yang dipakainya tu, itu sifat hasad yang dipakainya. Jadi orang kalau mempunyai sifat hasad, dak cukup di inyo surang saja doh, dibombardirnya ke orang lain, di malih macam ni sanu tu ya, disampainya ke orang. Tak cukup di nyusurang dah. Itu kalau sifat hasad ada dalam diri orang. Namun dalam agama awak boleh awak bersifat hasad ke Nabi pada dua hal. Yang dua hal. Yang pertama, rajulun ataqullahu Quran. Orang yang diberikan kemampuan oleh Allah berupa Al-Quran. Fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dengan kemampuannya membaca Quran, dibacanya Quran pada siang malam hari dan dibacanya pula pada siang hari. Malam membaca Quran, siang membaca Quran, menghafal Quran, keluarga menghafal Quran, suami istri menghafal Quran. Iri wak kepada orang model itu tu Bu. Boleh Bu? Boleh. Boleh wak iri kepada orang baca Quran Ustaz? Boleh, tapi irinya itu untuk motivasi dia wak. Beko jangan iri ko, ya Allah, sianu tu rajin membaca Quran. Sianu tu suami istri anak-anaknya rajin membaca Quran. Sudah tu dia awak mencari orang model itu termotivasi wak, sehingga lahirlah sifat buruk dalam diri wak. Sifat buruk dalam diri ya Allah, terimalah bacaan Quran ambo ya Allah. Jangan kau terima pahala baca Quran orang tu ya Allah. Tu iri namanya tu. Tak boleh tu dah. Jadi mencari orang lain beribadah, taat membaca Al-Quran, sudah tu ada keinginan untuk membaca Quran, maka dalam agama awak boleh. Sudah itu kecik Nabi, warajulun atahu Allahu malan, orang yang diagi oleh Allah ke lapangan harta. Lapang harta maknanya rezeki diberikan oleh Allah. Rezeki yang diberikan oleh Allah untuk abu nodenya, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang dengan rezeki yang diberikan oleh Allah dipergunakannya untuk berinfak di jalan Allah. Termasuk masalah kurban Bapak Ibu. Dah berkurban. Jadi ada pitihnya berkurban. Awak kayuan sambuat, oto banyak, rumah rancak dan lain sebagainya, penghasilan sekian sebulan. Utang tak ada, tapi tak nama mengeluarkan pitih di jalan Allah. Aku sempilik karyang namanya. Awak cari tetangga awak penghasilannya biasa saja. Bahkan ada orang yang menabuang kok setahun menabuang baru bisa untuk berkurban. Kan memang setahun jaraknya tu. Setahun menabuang bisanya berkurban. Padahal makannya sehari-hari pucuk ubi saja. Padahal makannya sehari-hari sayur-sayur saja. Padahal penghasilannya tak serupa ya awak dah. Sementara awak banyak penghasilan,
malih untuk mengeluarkan infak di jalan Allah. Kini iri wak mencelik tetangga yang muda itu Bapak Ibu, maka ikut dimuliakan. Sehingga iri wak tu termotivasi awak mengeluarkan harta awak di jalan Allah, ikut mulia. Jadi salah satu dari hasad yang dibolehkan oleh Allah, kata Nabi SAW adalah orang yang hasad kepada orang yang membaca Quran, sudah itu diikutinya pula orang yang membaca Quran tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir di antara keutamaan tentang orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang tak ada rongganya sesuatu dari Al-Quran, tak ada rongganya pun tak ditampuh di Al-Quran Bapak Ibu, makanya seperti rumah yang roboh. Ya Bu, orang kalau jarang baca Quran atau tak do membaca Quran, apalagi kalau tak pandai membaca Quran, sebenarnya rumah kosong tanah. Tubuh lain tapi tidak diisi dengan Al-Quran, hati lain tapi tidak ada Al-Quran di dalamnya. Nabi menggambarkan kal baitil kharib, seperti rumah atau sesuatu bangunan yang kosong. Maka berlindung dan bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk ahli Quran. Mudah-mudahan kita, lisan kita adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, sehingga menjelang kematian datang kepada kita, setiap huruf, setiap ayat yang kita baca, itulah yang menjadi bagian daripada kebaikan awak ketika kematian datang kepada awak. Bahkan kalaulah mati, kamati besok tu takana dewa bandak membaca Quran, bandak bersedekah, bandak berinfak, bandak membayarkan kewajiban, takana tu. Tapi kalau dalam hidup kau ada kesempatan di Allah, maka pergunakanlah. Banyak Bapak Ibu contoh-contohnya. Ada orang yang butuh hafiz Quran 30 juz. Ada anak ketik yang dikecil disabilitas, umurnya 5 tahun tapi nyo hafal Al-Quran, bacaannya pun bagus. Terkadang ada orang yang umur 80 tahun untuk mempelajari Al-Quran saja tidak ada keinginan hati do. Wal iyazubillah, berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita oleh Allah, dikuatkan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, serta dijauhi kita dari sifat-sifat yang tidak baik dalam kehidupanku dengan Al-Quranul Karim. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.